Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang YouTube Kaolin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergeser ke timur teman-teman. Setelah kemarin kita bergeser ke selatan ke arah Sukabumi, kita sekarang kembali ke arah Bandung teman-teman ya. Jalan-jalan lagi ke Bandung Barat. Jadi saya mau lihat normalisasi yang sedang berlangsung di Situ Ciburu ya. Situ Ciburu itu situ yang lauknya bisa dipancing teman-teman ya. Menurut lagu legenda Sunda yang sudah lama beredar. Nah, katanya kemarin ada penertiban sejumlah bangunan di sana karena fungsi lahan yang mereka tempati akan dikembalikan sebagai lahan hijau yang menjadi area Situ Ciburu nantinya. Bagaimana perkembangan di lokasi hari ini, kita sama-sama ikuti di video berikut ini. Teman-teman, kita mulai perjalanan kita dari Jembatan Citarum teman-teman, Jembatan Raja Mandala yang dulunya menjadi jembatan tol atau jalan tol yang paling murah di Indonesia, di mana setiap mobil yang lewat jembatan ini tuh dikenakan tarif hanya Rp500 saja dan Rp300 untuk motor teman-teman. Dan ini di depan kita tuh, ini tugu batas teman-teman, tugu perbatasan antara Cianjur dengan Bandung Barat ya teman-teman ya. Nah, itu kita ke arah Bandung ke sana, dan itu di depan kita adalah Jembatan Citarum teman-teman. Bagaimana keseruan perjalanan kita hari ini, kita sama-sama ikuti di video berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita melintasi Sungai Citarum. Nah, Jembatan Citarum ini dulunya adalah jalan tol teman-teman. Jadi ini adalah sebuah jalan tol dulu di era Presiden Soeharto teman-teman, yang beroperasi menggantikan jalan lama Citarum yang pernah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Nah, jadi di tahun itu kalau mobil masuk ke sini tuh lewat jalan sini itu kena tarif Rp500 dan untuk motor itu Rp300 teman-teman. Dan gerbang tolnya tuh ada di sekitaran sini nih. Nah, sini gerbang tol teman-teman. Ini dulu waktu zaman saya kecil, ini memang jalur utama menuju ke Bandung dari Cianjur. Waktu zaman saya kecil ya masih ngalamin lah gitu, masih ngalamin masuk ke sini mobil bayar 500, motor bayar 300 gitu. Terus sekarang mungkin karena sudah surplus, sudah tidak dipungut lagi kalau lewat sini gitu. Jadi jembatan tol gardu tolnya dibongkar gitu. Oke, kita terus saja ikuti jalur ini teman-teman menuju ke arah Bandung ya. Sampai nanti kita tiba di Padalarang dan bertemu dengan Situ Ciburu yang ada di sebelah kiri teman-teman. Dan ini kita memasuki kawasan Raja Mandala teman-teman ya. Jadi kalau di depan tuh ada belokan yang ke kiri. Nah, yang ke kiri itu adalah arah ke Bendungan Cirata teman-teman ya. Nih jalan ini ke kiri ini. Nah, ini adalah arah ke Bendungan Cirata teman-teman. Nah, jadi di sini biasanya ada pasar nih kalau hari libur, pasar tempat, tapi sekarang ini sudah dipindahkan ya. Jadi relatif lebih lancar jalanan Raja Mandala ini. Kalau dulu banyak pasar tempat sini nih kalau hari libur tuh pagi-pagi, jadi lancar ya. Karena sih alhamdulillah udah dipindahin ke arah jalur Saguling ya. Jadi perjalanan menuju ke Bandung di daerah sini relatif lebih lancar dari sebelumnya teman-teman. Nah, di depan itu ada belokan yang ke kanan teman-teman, itu menuju ke Bendungan Saguling ya. Jadi kalau teman-teman mau main ke Bendungan Saguling, mau main ke Sangiang Kenit dan sekitarnya, termasuk ke Cililin juga bisa motong lewat sini teman-teman. Di simpangannya di sini nih. Dia ada Serba Selamat. Nah, belok kanan ke situ itu ke arah Sangiang Kenit, ke arah Bendungan Saguling ya teman-teman. Kita masih lanjut terus jalan ini lurus sampai ke Padalarang sana teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita memasuki daerah Cipatat namanya ya. Daerah Cipatat yang merupakan penghasil batu kapur terbesar di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi di sini penghasilan utamanya kebanyakan dari batu kapur ya, ada yang industri batu kapur gitu maksudnya.
Jadi daerah ini dikelilingi oleh perbukitan kapur yang menjadi komoditas utama di daerah ini, teman-teman. Dan selain batu kapur, di sini juga banyak tape, teman-teman. Sentra peyem. Nah, peyem Bandung itu di sini banyak nih. Jadi kalau teman-teman lintas ke daerah sini, kalau pengen beli tape, nah beli peyem, nah di sini tempatnya ya, teman-teman. Kita masih terus ya ikutin jalan ini, teman-teman. Nah, ini udah dekat, teman-teman. Dari sini ini tuh ujung dari kawasan industri kapur Cipatap, teman-teman. Di daerah sini nih ujungnya dari industri kapur Cipatap atau Cikatah ya, yang menjadi suplai batu kapur terbesar di Bandung Barat. Dan itu ada di depan sana, teman-teman. Nah, sepertinya kawasan yang ditertibkan itu adalah kawasan jalan yang bisa dipakai untuk motong ke daerah Tagok Apu yang pada larang sana ya, yang arah ke Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Kalau lihat itu sih. Nah, ini teman-teman, Situ Cibur itu ada di sebelah kiri kita nih. Kita lihat, kita masuk ke dalam melihat kawasan mana yang ditertibkan, teman-teman. Kita masuk jalan yang lewat samping sana. Lewat sini, teman-teman. Jadi sepertinya adalah kawasan sebelah sini yang ditertibkan, teman-teman, berhubungan dengan normalisasi Situ Ciburuy yang sekarang sedang dilakukan oleh Prof Jabar ya, teman-teman. Sebelah kiri nih. Jadi biasanya Situ Ciburuy ini juga sering digunakan untuk latihan atlet dayung ya, gitu. Saya nggak tahu nih yang yang menjadi target dari revitalisasi atau normalisasi Situ Ciburuy itu sebelah mana. Kita coba telusuri saja, teman-teman. Dan ini nih, jadi warung-warung sekitar sini juga diberesin ya, teman-teman. Ini warung-warung ini diberesin. Jadi mungkin yang menjadi target normalisasi adalah bangunan-bangunan yang ada di sebelah kiri saya nih, gitu, teman-teman. Jadi warung-warung dan bangunan-bangunan yang ada di sebelah kiri nih. Kita coba telusuri dulu ya, teman-teman, sampai di mana nih. Termasuk nih bangunan sudah mulai dibongkar nih. Nah, termasuk mungkin masjid ini juga nanti dibongkar sepertinya ya. Sepertinya, teman-teman. Tuh, di sini juga sama, teman-teman. Yang sebelah sini ini sudah dibongkar, dilakukan pembongkaran. Mungkin pembongkarannya dilakukan secara mandiri ataupun oleh petugas dari Satpol PP ya. Kalau saya lihat di beberapa tayangan media sih ya. Di kawasan sebelah sini, teman-teman. Saya nggak tahu, coba kita telusuri aja sampai mana ya, teman-teman. Dan kemarin sudah ada kunjungan dari Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ke wilayah sini, teman-teman.
dan beliau menawarkan solusi untuk relokasi penduduk yang rumahnya terdampak di sini. Nah, untuk relokasi ke tempat lain ya. Jadi beliau meminta dicarikan tanah seluas 1 hektar untuk relokasi para penduduk yang rumahnya terkena dampak dari normalisasi Situ Ciburuy ini. Nah, mudah-mudahan sih dibuatnya nanti seperti di Kampung KDM yang ada di Sukabumi, teman-teman ya, dibuatkan sebuah pemukiman dengan rumah panggung ya, kayak di Kampung KDM Sukabumi. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, di sebelah sini sampai sebelah sini masih mengalami pembongkaran, teman-teman. Nah, sampai sebelah sini teman-teman bisa lihat seperti ini, lumayan banyak juga ya teman-teman. Ini mungkin terus sampai ke sebelah sana nih, sepanjang jalur Situ Ciburuy, teman-teman. Jadi setelah kemarin Pak Gubernur datang ke sini, ya beliau mungkin menawarkan solusi ya, menawarkan solusi seperti itu untuk melakukan normalisasi atau relokasi, teman-teman, menawarkan relokasi pada para penduduk yang terkena dampak dari pembongkaran sehubungan dengan normalisasi Situ Ciburuy ini, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Kita telusuri dulu sampai ujung ya, teman-teman. Oke teman-teman, saya udah nyampe nih di kawasan Ciburuy, teman-teman ya. Jadi sebuah tempat yang menjadi legenda di Tanah Pasundan, teman-teman. Gitu. Jawa Barat nih, Situ Ciburuy ini sudah terkenal dari dulu ya. Jadi ada di sebuah lagu Sunda yang memang sudah saya kenal sejak kecil gitu ya. Lagu Bubuy Bulan gitu, kalau teman-teman tahu Maya gitu. Nah, ini yang jadi target penertiban dari bangunan liar dari yang ada di sebantaran Situ Ciburuy ini adalah sebelah sini nih, teman-teman. Yang sebelah kiri sini nih, sebelah kiri saya nih, itu sampai seperti yang teman-teman lihat tadi di video saya ya, di sepanjang jalan itu. Dan mungkin nanti akan berlanjut penertiban ke sebelah sisi sebelah kanan dari sini tuh, teman-teman. Nah, jadi nantinya ini akan dikembalikan, dinormalisasi menjadi kawasan situ yang mungkin pinggirannya akan lebih tertata gitu, teman-teman ya, gitu. Jadi nanti ini akan lebih indah dan bisa digunakan untuk pariwisata yang tentunya lebih bagus ya dari sebelumnya, teman-teman, dan lebih baik ya dari pengelolaannya. Sementara untuk mereka yang terkena penggusuran ini, menurut kabar sih kemarin saya lihat di beberapa sosial media, Pak Gubernur kemarin menyatakan akan melakukan relokasi, teman-teman, di sebuah tempat di daerah sini juga. Mungkin nantinya dikelompokkan, mungkin akan lahir lagi Kampung KDM 2 ya, Kampung KDM 2 setelah yang di Sukabumi kemarin alhamdulillah ya berhasil membuat Kampung KDM, dan mungkin akan dibentuk seperti itu lagi. Jadi rumah-rumah panggung yang dikelompokkan menjadi klaster klasik Tanah Pasundan. Cakep bener gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti seperti itu ya, teman-teman. Dan Pak Gubernur sendiri kemarin juga bilang di YouTube-nya beliau ada bahwa nanti masing-masing kepala keluarga akan diberi dulu modal sebanyak 10 juta ya kalau nggak salah, untuk mengontrak rumah selama kurang lebih 1 tahun gitu, agar keluarga-keluarga yang terkena dampak penertiban ini bisa ngontrak rumah dulu sebelum proyek ini selesai, dan
proyek relokasinya selesai teman-teman. Jadi nanti mereka dikasih dulu uang sebagai modal utama, sebagai modal pertama untuk keberlangsungan kehidupan mereka selama 1 tahun, dan masing-masing kalau nggak salah ya itu diberi 10 juta ya sama Pak Gubernur teman-teman. Oke, dan teman-teman di sisi lain situ Ciburuy di penampungan pertama nih, penampungan pertama aliran sungai yang menuju ke situ Ciburuy juga sedang dilakukan normalisasi teman-teman. Ini tampak ada alat berat ya yang sedang beroperasi di sini mengeruk, tapi ini lagi jam istirahat di alat berat sedang beristirahat teman-teman. Dan ini dikeruk teman-teman aliran sungainya. Ini aliran sungai dari sini nih. Aliran sungainya dikeruk karena sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Di situ juga ada tampak alat berat satu. Jadi ini nanti dinormalisasi teman-teman. Seperti ini. Jadi aliran sungai menuju ke situ Ciburuy nantinya lebih lancar. Nah, ini kolam penampungan pertamanya teman-teman lagi diperdalam dan diperluas, dikembalikan ke batas asalnya teman-teman gitu. Jadi situ Ciburuy yang utama yang tadi kita lihat itu ada sebelah sana teman-teman ya gitu. Teman-teman, saya sudah ada di kawasan situ Ciburuy-nya nih. Nah, ini jadi tempat ini yang bagian depannya teman-teman ya, yang dijadikan sebagai tempat wisata utama yang ada di situ Ciburuy ini teman-teman. Setelah tadi kita jalan-jalan di sana tuh ke ujung gitu. Ini di daerah sini, ini yang dijadikan tempat wisata yang utama teman-teman, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada sewaan perahu teman-teman. Di sana sewaan perahu dan di sana ada food court. Ada food court sebelah sana ya. Gitu. Nah, jadi di sebelah sini tempat apa namanya wisata yang utama yang dijadikan sebagai destinasi para wisatawan yang berkunjung ke situ Ciburuy ini teman-teman. Dan sini area adem teman-teman, area adem yang juga dijadikan seperti apa namanya dermaga yang pelabuhan perahu-perahu. Jadi kalau teman-teman masih mau main ke situ Ciburuy ya, kalau kebetulan melintas ke daerah Bandung dan melintas ke Ciburuy, silahkan mampir teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira kondisinya seperti itu ya situ Ciburuy pada saat ini. Jadi bangunan-bangunan sudah mulai ditertibkan dan nanti akan ditata ulang teman-teman ya, akan ditata ulang sehingga situ Ciburuy ini menjadi sebuah tempat wisata yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan saja rencana relokasi Pak Gubernur untuk mereka yang terdampak di wilayah ini akan segera terrealisasikan dan nanti akan ada lagi kampung KDM selanjutnya di Jawa Barat ini. Oke, videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mang Ius pamit, tetap Bang Ulin channel. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.